Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi sistem informasi perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Hai, nama saya Melania Sintarinawati, NIM 4101418160. Nama saya Ambar Kusmawardani, NIM-nya 4101418151. Perkenalkan, nama saya Adi Badilal Sekia, NIM 410114181168. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih sistem aplikasi ini untuk kami jadikan program. Nah, perpustakaan adalah salah satu bagian kelengkapan yang harus ada di setiap lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal di berbagai tingkatan, karena perpustakaan dianggap sebagai guru kedua setelah guru yang ada di sekolah. Nah, hal ini disebabkan perpustakaan adalah sebuah tempat di mana di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi siswa untuk diketahui. Nah, peran perpustakaan sendiri sangatlah signifikan dalam mencerdaskan masyarakat penggunanya, khususnya dalam mencetak siswa berprestasi. Fasilitas perpustakaan yang baik membuat siswa bisa terbiasa belajar dengan baik. Sinergi antara siswa dan pustakawan akan berbuah prestasi bagi siswa serta kinerja yang baik bagi pustakawan. Dengan koleksi update yang terus berganti, siswa menjadi kaya akan wawasan, ilmu pengetahuan, informasi, tidak gaptek, serta menjadi siswa pintar yang mempunyai segudang prestasi. Nah, siswa yang senang dan sering memanfaatkan perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi dan ilmu pengetahuan akan terbantu dalam mewujudkan prestasi dan cita-cita pendidikannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem terkomputerisasi menjadi suatu kebutuhan dalam segala unit. Selain unit usaha, terdapat juga unit pustakawan yang memiliki peran sebagai salah satu tempat untuk mencari informasi. Unit perpustakaan pada dasarnya membutuhkan pengelolaan terhadap aset-aset yang dimiliki, seperti pendataan aset, proses transaksi pinjam-meminjam, pengembalian, maupun perpanjangan aset, serta pendataan aset yang rusak maupun aset yang hilang. Untuk mencapai semua hal tersebut dibutuhkan sebuah manajemen yang terkomputerisasi, terstruktur, dan terkoordinasi dengan guna aset-aset yang terdatakan tercatat dengan baik dan dapat dijamin kebenarannya. Oleh karena itu, aplikasi manajemen perpustakaan merupakan solusi dari kebutuhan pengelolaan perpustakaan secara terkomputerisasi. Itulah alasan kenapa kami kelompok 5 memilih ingin membuat aplikasi sistem yang ada di perpustakaan. Berikut ini adalah ERD program kelompok kami. Dalam program kelompok kami terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel admin dengan 4 atribut dan atribut ID sebagai primary key, lalu ada atribut nama, username, dan password. Lalu ada tabel buku dengan atribut pengarang sebagai multi value, lalu ada ID buku sebagai primary key, lalu ada atribut judul buku, penerbit, dan jenis buku. Tabel selanjutnya ada tabel peminjaman dengan 7 atribut ID pinjam sebagai primary key, lalu ada atribut tanggal pinjam, jumlah pinjam, tanggal kembali, ID anggota, ID buku, dan kembali. Tabel yang terakhir ada tabel anggota dengan 5 atribut. Atributnya ada ID anggota sebagai primary key, lalu TTL anggota, NM anggota, alamat, dan status anggota. Pada web perpustakaan kelompok kami, admin berperan penuh dalam mengelola keseluruhan web perpustakaan itu, mulai dari data buku, data admin, mengelola peminjaman, dan lain-lain. Di sini, hubungan antara tabel admin dan tabel buku adalah admin berperan sebagai pengelola data-data buku dengan relasi satu admin mengelola banyak buku one to many. Lalu relasi antara tabel admin dan tabel anggota adalah admin juga berfungsi sebagai pengelola data dari anggota itu dengan relasi one to many, satu admin mengelola banyak data anggota. Dan relasi dari tabel anggota ke tabel peminjaman adalah anggota meminjam di peminjaman. Satu anggota meminjam lebih dari satu buku, jadi one to many.
Lalu relasi dari tabel admin ke peminjaman, yaitu admin sebagai pengelola peminjaman tersebut. Selanjutnya kita akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi web perpustakaan dari kelompok saya. Pertama kita ke aplikasi XAMPP atau XAM. Kita startin a page sama SQL. Terus kalau sudah, kita ke Google, ke Chrome, ke browser, ke Mozilla, terserah. Terus kita ke localhost php admin. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, karena tadi kita sudah localhost php admin, nah ini beranda dari php admin. Kalau kita ingin membuat database baru, kita ke pencet baru. Terus di sini kita pencet, misal karena sistem saya perpustakaan, jadinya saya membuat database perpustakaan. Database perpustakaan telah dibuat. Nah, ini kita belum buat tabel karena tadi saya sudah membuat codingannya, membuat database-nya. Saya ingin import database-nya saya. Perhatikan di sini harus filenya dalam bentuk SQL atau zip ya. Kita ke file kita. PHP admin ini buat membuat database-nya, buat codingannya gitu di aplikasi web kita. Nah, kita buka di sini di sub htdocs, terus di sini perpustakaan. Terus kalau sudah kita kirim. Ini lagi loading. Nah, hasil file tadi kita, hasil database yang sudah kita import akan terlihat di struktur. Nah, di sini ada tabel admin, anggota, buku, dan meminjam. Nah, di admin ini tuh kayak user, dimana user itu bisa masuk, bisa login di aplikasi web kita. Nah, kalau sudah ada user atau admin, terus kita buka aplikasinya. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi saya, berarti kita buka localhost purpose. Karena saya di sini tadi nyimpannya di purpose, jadi kita bukanya di purpose. Index itu kayak halaman sebelum login, sebelum masuk ke aplikasinya. Tunggu, nah ini sudah masuk ke index.php. Misal kita mau ke home atau beranda. Nah, ini nggak bisa karena dari berandanya itu kita harus udah login dulu sebelum masuk ke beranda. Jadi kalau misalnya kita belum login di aplikasinya, kita nggak bisa masuk ke beranda atau ke tabel-tabel selanjutnya. Nah, ini kita masuk karena tadi adminnya username, karena di sini dimintanya username. Jadi username-nya Naura Alia dan passwordnya 123 Alia. Kita coba Naura Alia sama 123 Alia.
kita login. Nah, masuk ke beranda aplikasinya. Kalau sudah, misal kita mau melihat siapa aja sih anggotanya. Nah, di sini ada form anggota atau data-data anggota. Kalau di sini ada tambah anggota, terus di sini ada aksi untuk mengubah data, aksi untuk menghapus data, terus ada ID anggota, setiap anggota pasti berbeda, ada nama anggota, alamat, tempat tanggal lahir, dan status. Status satu itu maksudnya aktif. Jadi anggota di sini aktif di Perpustakaan Kota Semarang. Misal kita mau tambah anggota. Nah, misal namanya Zulaika, terus alamatnya Jalan Pondok Gede, tempat tanggal lahir misal tempat tanggal lahir Surabaya 10 September 2003. Nah, ini statusnya berarti aktif dong, kan baru menambahkan anggota. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kalau ada yang seperti ini, berarti nanti di database-nya juga tersimpan. Kita klik OK. Terus kita tunggu sebentar. Nah, di sini masuk nih Zulaika, Jalan Pondok Gede, tempat tanggal lahir Surabaya 10 September 2003, statusnya aktif. Kita cek di localhost-nya, localhost PHP my admin. Kita cek karena tadi kita penambahan di anggota, kita cek. Nah, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, di sini ada penambahan Zulaika, Jalan Pondok Gede, Surabaya 10 September 2003, statusnya aktif. Nomor ID-nya 17. Nah, sama kayak yang di web. Habis itu yang anggota itu sudah tadi ya Zulaika. Lanjut kita ke buku. Nah, ini ada option tambah, option cari, option ubah, dan option hapus. Misal kita mau cari buku PHP, terus kita cari ada yang buku berhubungan dengan PHP. Nah, nanti langsung keluar pemrograman PHP. Terus abis itu kalau sudah, misal kita mau refresh lagi, kita mau menambahkan buku, kode bukunya misalnya 9, judul bukunya Hujan, pengarangnya Santi, jenis bukunya buku cetak, sama penerbitnya dari Yusnanto. Kita lihat data berhasil disimpan. Berarti kalau kayak gini nanti di database-nya juga seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ada tambahan baru dari buku yang tadi kita sudah tambahkan di aplikasi webnya. Nah, misalnya pengen ubah bukunya Diki gitu.
desain Photoshop misalnya versi ketiga, terus kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita lihat lagi di PHP My Admin-nya. Nah, ini udah berubah, desain Photoshop versi ketiga. Tadi nambah buku bisa, ngubah buku bisa, mau hapus buku, misalnya mau hapus buku hujan. Apakah Anda ingin menghapus hujan? Iya, oke. Data berhasil dihapus. Kita lihat lagi di PHP My Admin-nya. Kita refresh lagi. Nah, ini udah tidak ada buku hujan lagi di PHP My Admin-nya. Lanjut, buku sudah selesai. Terus pengen lihat riwayat peminjaman, kita lihat. Oh, di sini ada Irfan Maulana sama Dean Opik itu udah meminjam. Misal mau hapus riwayat peminjaman yang ini, mau kembalikan bukunya buku yang dipinjam sama Dean Opik. Buku sudah dikembalikan, berarti di riwayat peminjaman sudah tidak ada nama Dean Opik. Kita lihat di tabel meminjam. Tadi pada tanggal 26. Nah, di sini sudah tidak ada 23 Juni itu sudah tidak ada riwayat peminjaman lagi. Terus misal mau nambah riwayat peminjaman, namanya misalnya Igni, tanggal berapa? Tanggal 29 Juni. Terus bukunya buku apa? Buku desain Photoshop sampai tanggal 6 Juli. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada nama Igni, tanggal peminjaman 29 Juni, tanggal pengembalian 6 Juli. Nah, kita lihat di sininya, kita refresh lagi. Nah, di sini sudah ada peminjaman per tanggal 29 Juni, berarti punyanya si Igni. Selesai. Terus kita mau cetak riwayat peminjaman. Itu kayak gimana sih? Nah, di aplikasi kita tuh menyediakan cetak riwayat peminjaman per tanggal yang kita inginkan. Nah, itu ada save as PDF, atau di sini kita juga menyiapkan save to Google Drive, atau ini mau page berapa. Nah, karena di sini saya cuma ada satu, berarti kan cuma satu halaman doang. Layoutnya mau potret atau landscape. Nah, di sini saya potret. Nah, sudah. Nah, di sini ada riwayat peminjaman per tanggal 29 Juni 2020. Nah, ini kita save. Nah, ini terserah kalian mau apa? Mau nyimpannya di mana? Kalau di saya di database, file database. Nah, di sini saya cek data peminjaman 29 Juni. Save. Nah, sudah. Nah, kita mau balik gimana nih? Bingung gitu. Di sini ada tanda kembali. Ya, di sini ada tanda kembali yang langsung ke beranda lagi. Anggota sudah, buku sudah, riwayat peminjaman sudah. Nah, saatnya kita keluar. Nah, ini tampilan keluar tampilan pada saat kalian keluar, dimana kalian harus login kembali dengan
username dan password kalian. Ini misalnya tadi kita mau ke buku, langsung atau login tidak bisa ya. Seperti ini kurang lebihnya presentasi dari aplikasi perpustakaan web berbasis web dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.